Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama kita di Medfu. Nah, kalian pasti udah dong nonton video-video kita kemarin. Nah, yang belum nonton jangan lupa nonton ya. Sekarang kita bakal bahas materi tentang Euclid. Yuk kita simak. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu geometri. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah geometri. Geometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metria yang berarti ukuran. Secara umum, geometri diartikan sebagai ilmu pengukuran bumi. Geometri juga merupakan studi ruang dan sistematisasi dari cara kita memandang ruang di sekitar kita. Geometri mulai dikenal oleh Mesir kuno dalam perhitungan ukuran tanah untuk perpajakan. Geometri juga termasuk salah satu ilmu tertua yang telah ada sejak zaman Mesir kuno, tepatnya di lembah Sungai Indus dan Babylon sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, geometri hanya menitikberatkan pada jarak, luas, dan volume. Tetapi pada abad ketiga sebelum Masehi, geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclid yang disebut geometri Euclid. Mengapa disebut geometri Euclid? Karena geometri ini dikemukakan oleh seorang matematikawan Yunani bernama Euclid. Euclid diperkirakan hidup sekitar tahun 325 sampai 270 sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 300 sebelum Masehi, beliau aktif sebagai guru di Alexandria. Euclid juga dikenal sebagai bapak geometri. Beliau merupakan salah seorang matematikawan yang menghasilkan karya monumental yaitu The Elements. Sampai saat ini, The Elements merupakan karya Euclid yang paling terkenal. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai The Elements. The Elements ini terdiri dari 13 buku, dan pada buku-bukunya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada definisi. Lalu yang kedua, postulat, yaitu asumsi yang menjadi pangkal dalil. Dan yang ketiga, common notion atau gagasan umum, merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar atau merupakan dalil pemula. Dan yang keempat, proposition atau dalil. Nah, proposition ini adalah hasil yang diturunkan dari 5 postulat dan 5 common notion. Pada The Elements, total ada 465 dalil. Jadi, kira-kira 98% isi buku ini adalah pembuktian dari masing-masing dalil. Ini adalah 5 postulat Euclid. Setelah beberapa ratus tahun ditulis ulang oleh para cendekiawan, ternyata pada karya Euclid ini terdapat kecacatan. Kecacatan yang dimaksud bukan berarti postulat ini gagal, tetapi maksud dari kecacatan yaitu pada postulat kelima dirasa kurang lengkap, sehingga kekurangan ini akhirnya dilengkapi oleh para matematikawan berikutnya. Ini adalah judul-judul besar dari 13 buku Euclid yang ada di The Elements. Dilihat dari judulnya pun kita bisa tahu bahwa The Elements ini lebih ketat pada pengembangan di bidang geometri. Selanjutnya, ini adalah bagian-bagian yang ada pada 13 buku The Elements. Pada buku pertama, terdapat 23 definisi, 5 postulat, 5 gagasan umum, dan 48 dalil. Begitu seterusnya hingga buku ke-13, dan didapatkan total definisi ada 131, postulat ada 5, gagasan umum ada 5, dan dalil ada 465. Karya-karya Euclid yang hilang. Berikut ini adalah beberapa karya yang dipercaya merupakan karya Euclid. Yang pertama, konik. Konik adalah sebuah karya tentang kerucut kemudian diperluas oleh Apollonius.
membahas mengenai kerucut. Yang ketiga, pseudaria atau kitab falasis, yaitu teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Yang keempat, surface loci, yaitu memperhatikan lokus atau kumpulan titik yang juga permukaan. Aplikasi geometri Euclid. Salah satu bagian dari hasil pemikiran Euclid yaitu kita mulai mengenal di SMP sebagai ilmu ukur bidang datar. Semua buku mengenai ilmu ukur bidang datar boleh dianggap sebagai dasar dari The Elements Book. Dan sebagian besar hasil dari The Elements adalah aljabar dan teori bilangan ditulis dalam bahasa geometri. Pada materi diferensial, geometri dikembangkan sebagai suatu konsep dan menggunakan notasi dari kalkulus yang dikembangkan oleh Newton dan Leibniz.